Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube si Amang ya. Setelah beberapa hari ke belakang, si Amang jarang upload ya karena sibuk dengan pekerjaan di dunia nyata ya. Dan pada kesempatan kali ini si Amang kembali membuat konten tentang tanaman dan tumbuhan tentunya. Nah, pada kesempatan video kali ini si Amang akan membahas tentang tanaman kacang hijau ya. Nah, mungkin di antara kawan-kawan semua sudah mengenal tentunya ya tanaman kacang hijau ini, atau hanya mengenal biji kacang hijaunya saja ya, karena kacang hijau ini sangat populer ya. Dan biasanya tanaman hijau ini dimanfaatkan ataupun juga dikonsumsi menjadi makan olahan seperti bubur kacang hijau dan lain sebagainya ya. Ada juga minuman-minuman yang terbuat dari tanaman kacang hijau ini. Nah, tanaman kacang hijau ini merupakan salah satu tanaman yang termasuk ke dalam jenis tanaman kacang-kacangan ya, karena sesuai namanya juga dia adalah kacang hijau. Nah, sementara untuk ciri-ciri daripada tanaman kacang hijau ini sebetulnya sangat mirip sekali ya dengan tanaman kacang panjang, namun tentu kalau diperhatikan ada perbedaannya ya. Nah, kita lihat dulu pertama-tama dari bagian daunnya ya. Untuk segi bentuk daunnya, tanaman kacang hijau ini mirip sekali bentuk daunnya dengan tanaman kacang panjang ya. Tetapi daun kacang hijau ini memiliki ukuran yang lebih besar ya, dengan karakter pertulangan daun juga yang lebih tegas. Nah, selain itu, selain ukurannya yang lebih besar, permukaan daripada daun tanaman kacang hijau ini cenderung lebih berbulu ya daripada tanaman kacang panjang. Nah, memang sepintas mirip sekali ya, tetapi kalau kita pegang, kita raba, ternyata untuk kacang hijau ini memiliki permukaan yang kasar ya, karena terdapat bulu-bulu pada bagian permukaan daunnya. Nah, sementara untuk helaian daunnya memang sama seperti kacang panjang ya. Dia memiliki 3 helai daun di setiap tangkai daunnya. Nah, sementara untuk tangkai-tangkainya ini juga berbulu ya, berbulu tangkai daunnya sama batang daripada tanaman kacang hijau ini. Tetapi untuk panjangnya ini memang tidak sepanjang kacang panjang ya. Kalau kacang panjang itu dia tumbuh panjang tetapi merambat ya. Nah, kalau untuk kacang hijau ini dia tidak merambat ya, melainkan dia hanya menyemak saja dan tumbuhnya juga tidak terlalu tinggi, tetapi ukuran batang pohon daripada kacang hijau ini lebih besar daripada tanaman kacang panjang. Nah, sementara untuk bagian kacangnya ya, ataupun juga buahnya ya, kita sebut kacangnya saja ya. Nah, letak kacangnya ini berada pada ketiak-ketiak daun dan di ujung-ujung dahan juga ya. Biasanya memang dominan berada di ujung ya, walaupun di pertengahan ketiak daun juga sering muncul juga buah daripada tanaman kacang hijau ini. Nah, tetapi untuk bentuknya sendiri ini bisa dilihat ya, dia tidak panjang seperti kacang panjang ya, melainkan dia hanya berbentuk seperti ini saja dengan panjang kira-kira 10 sampai 15 cm ya. Dan untuk warnanya sendiri dia berwarna hijau ya ketika masih muda tentunya, dan di setiap tangkainya itu bervariasi ya. Ada yang hanya satu ini saja ya, satu kacang, ada yang 2, ada yang 3, ada juga yang sampai 10 ya. Dan biasanya itu
tergantung daripada tingkat kesuburannya. Biasanya semakin subur untuk kacangnya ini semakin panjang ya, dan ini bisa dilihat kebetulan di sini ukurannya juga bervariasi ya, ada yang masih muda sekali, ada yang masih berbunga juga ya, ada yang sudah tua juga, ada yang ya pokoknya variasi ya. Di sini memang entah kenapa pertumbuhan kacangnya itu atau buah kacangnya itu tidak serempak ya. Nah ini dari satu tangkai saja ini ada yang sudah hitam, ada yang masih hijau, ada yang sudah agak kuning ya, jadi dia tidak serempak. Dan entah apa juga penyebabnya ya, si Amang kurang paham juga. Nah sementara kalau urusan tingkat kematangan ya, untuk tanaman kacang hijau ini tidak seperti kacang panjang. Kalau kacang panjang itu dia itu siap petik itu ketika memang buah kacangnya sudah panjang dan masih berwarna hijau. Nah tapi untuk kacang hijau ini, dia ini dipanen justru ketika buah kacangnya ini atau kacangnya ini sudah kondisinya itu sudah hitam seperti ini ya. Nah ini saya contohkan yang saya ambil ini salah satu contoh buah kacang hijau yang sudah siap diambil ya. Jadi kita kalau kacang hijau itu jangan ngambil yang berwarna hijau, tetapi ambillah ketika dia itu sudah berwarna hitam. Dan kalau sudah hitam seperti ini pasti kacang yang ada di dalamnya itu sudah tua dan sudah siap dipanen tentunya. Bijinya juga sudah keras ya. Nah ini bisa dilihat biji daripada kacang hijau yang kondisi cangkangnya itu sudah hitam dan agak kering ya, walaupun tidak kering sekali tapi ini cukup kering, dan itu menandakan bahwa dia sudah matang dan sudah bisa dipeti. Nah sementara kalau kita mengambil yang kurang hitam ataupun juga yang kurang kering ya, itu biasanya bijinya itu belum matang ya, masih lembek ya. Nah ini juga yang saya pegang ini walaupun sudah hitam tetapi dia belum terlalu kering ya. Nah ini bisa dilihat ini sudah hitam tetapi belum terlalu kering. Nah kalau yang seperti ini betul sudah ada kacangnya dan sudah berwarna hijau juga, tetapi kacangnya ini belum terlalu keras ya. Nah ini bisa dilihat untuk kacang yang belum terlalu kering, kacangnya ini masih lunak ya, dan cukup mudah untuk untuk dihancurkan dengan tangan sekalipun. Nah untuk kacang-kacang yang seperti ini kalau kita ambil ya, karena dia belum terlalu matang sehingga nantinya dia akan mudah untuk menjadi busuk ya, karena belum terlalu keras juga. Nah mungkin kalau kita memanennya kita bisa saja memetik ini yang masih belum terlalu kering ya, tetapi kita harus menjemurnya terlebih dahulu agar dia menjadi keras ya. Mungkin seperti kita memanen padi ya, ada proses penjemuran agar biji daripada kacang hijau ini menjadi keras, agar nantinya biji kacang hijau ini menjadi awet dan tahan lama tentunya. Saya sampai lupa juga ya, dan di sini posisinya di pematang sawah ya. Jadi ini di lokasinya ini di sela-sela pematang sawah yang kosong ya, sehingga ini dimanfaatkan untuk menanam tanaman kacang hijau. Dan memang cocok sekali karena tanaman kacang hijau juga dia kalau tempat menanamnya itu membutuhkan sinar matahari penuh, sehingga kalau ditanam di pematang sawah seperti yang ada di sini ini menjadi sangat cocok ya. Selain subur, dia juga tidak kekurangan sinar matahari, dan tentunya terpantau ya sambil memantau tanaman padi tentunya.
Nah, oke ya kawan-kawan, sekian dulu video kali ini tentang pembahasan tanaman kacang hijau ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.